Gema membahana Mars golongan karya dalam acara Musda ke-10 DPD Partai Golkar Kota Kediri yang digelar pada hari Senin 31 Agustus 2020. Mari bersama ATV kita ikuti kegiatan Musda ke-10 DPD Partai Golkar Kota Kediri. Sejak pukul 05.00 para peserta Musda ke-10 berdatangan di kantor DPD Partai Golkar Kota Kediri di Jalan Super Semar nomor 43 Kota Kediri untuk persiapan menuju ke Surabaya dalam rangka mengikuti dan mensukseskan Musda ke-10 DPD Partai Golkar Kota Kediri. Sambil menunggu kehadiran peserta lain, panitia menyiapkan kelengkapan yang perlu dibawa. Sementara, peserta yang lain memanfaatkan waktu untuk sarapan pagi. Setelah semua peserta siap, langsung memasuki bus dengan diawali panjatan doa agar selamat menuju lokasi Musda di DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum berangkat kita ke Surabaya untuk mengikuti pelaksanaan Musda ke-10 DPD Partai Golkar Kota Kediri, kami mohon selama perjalanan nanti bis berjalan sampai Surabaya, dimohon tidak bicara apapun kecuali baca sholawat atau doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun pada keyakinan kita masing-masing atau amalan-amalan yang biasa kita baca. Sekali lagi dimohon tidak membicarakan apa saja, tapi mari kita dekatkan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan pelaksanaan Musda ini diberikan kelancaran, keberkahan. Jadi nanti mulai bis berjalan dimohon tidak membicarakan apapun. Mohon bantuannya hanya berdoa, memperbanyak sholawat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan mudah-mudahan Musda di Surabaya ini dapat berjalan lancar, sukses, barokah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian secara singkat dari saya. Nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Mukhlisin. Dari kami segala salah dan khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saderengipun kita berangkat, monggo kita berdoa saat rumiyin. Semoga perjalanan kita ini akan membawa berkah dan diberikan keselamatan oleh Allah berangkat sampai pulang kembali ke Kediri. Monggo kita membaca doa naik kendaraan terlebih dahulu, kemudian dilanjut ayat kursi 3 kali dan ditambah dengan walaya'udzuhiduma 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. 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 Matur suwun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami putra putri kader golongan karya, kami suarakan nurani anak bangsa. Kami terus menggugah minta para pemimpin, buka mata hati, bukalah dengan bersih. Bangsa ini sedang giat mandiri. Oh, lihat seluruh rakyat yang setia berbakti. Oh, lihat dengan hati, dengan batin yang jernih, berkarya untuk rakyat, karya untuk negeri. Suara Golkar, suara rakyat, suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Lihat bangsa ini sedang giat mandiri. Oh, lihat seluruh rakyat yang setia berbakti. Oh, lihat dengan hati, dengan batin yang jernih, berkarya untuk rakyat, karya untuk negeri. Suara Golkar, suara rakyat, suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Suara Golkar, suara Kami putra putri kader golongan karya, kami
Kami suarakan nurani anak bangsa. Kami terus menggugah, minta para pemimpin buka mata hati, bukalah dengan bersih. Bangsa ini sedang giat mandiri. Oh, lihat seluruh rakyat yang setia berbakti. Oh, lihat dengan hati, dengan batin yang jernih, berkarya untuk rakyat, karya untuk negeri. Suara Golkar, suara rakyat, suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Lihat bangsa ini sedang giat mandiri. Oh, lihat seluruh rakyat yang setia berbakti. Oh, lihat dengan hati, dengan batin yang jernih, berkarya untuk rakyat, karya untuk negeri. Suara Golkar, suara rakyat, suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Suara Golkar, suara Kami putra putri kader golongan karya. Kami suarakan nurani anak bangsa. Kami terus menggugah
para pemimpin. Sesampainya di tempat tujuan, panitia menyiapkan kelengkapan pendaftaran peserta. Usai pendaftaran peserta, dapat istirahat sejenak sebelum acara dimulai. Melihat bangsa ini sedang giat mandiri, melihat seluruh rakyat yang setia berbakti, melihat dengan hati, dengan batin yang jernih, berkarya untuk rakyat, karya untuk negeri. Suara Golkar, suara rakyat, suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Hadirin dimohon diucapkan selamat datang kepada Bapak Sanad Simanjuntak beserta rombongan dan ruangan pelaksanaan musyawarah daerah ke-10 Partai Golongan Karya Kota Kediri. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar benar, benar, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Sanad Simanjuntak SH. Yang terhormat Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Hedi Sugiono SH.MH. Yang kami hormati pula Bapak Wakil Ketua Bidang MPO, yaitu Bapak Maulila Osman MIP. Yang terhormat Bapak Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Kediri, yaitu Bapak Juwito SPD, dan juga hadirin para tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pelaksanaan musyawarah daerah ke-10 Partai Golongan Karya Kota Kediri yang diselenggarakan di Surabaya tanggal 31 Agustus 2020 segera kita mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Timur. Marilah kita mengheningkan cipta bersama untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya para pejuang Partai Golkar Kota Kediri. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan himne Partai Golongan Karya. Pembacaan teks Pancasila dan Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti diikuti oleh seluruh hadirin. Bacaan teks Pancasila dan Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti siap dilaksanakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti. Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti. 1. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa adalah insan yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 membela serta pengamal Pancasila. 3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. 4. Kami warga Partai
Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, untuk membangun masyarakat adil, makmur, makmur, aman, tertib dan sentosa. tertib dan sentosa. 5. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Pembacaan teks Pancasila dan Ikrar Partai Golongan Karya Kerajaan Bakti telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan panitia penyelenggara kepada yang terhormat Bapak Abdul Rahman disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, merangkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Ketua Simanjuntak Sarjana Hukum beserta rombongannya, para peserta musda yang berbahagia. Dalam kesempatan ini secara singkat perlu kami laporkan bahwa pelaksanaan musyawarah daerah DPD Partai Golkar Kota Kediri ke-10 yang ditempatkan di DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dihadiri 58 peserta. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan dukungan kepada semua pihak, terutama DPD Provinsi Jawa Timur. Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf atas segala salah khilaf dan segala kekurangan karena ketidakmampuan kami. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Demikian laporan singkat panitia pelaksana. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Kediri yang terhormat Bapak Juta SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sahat Tua Simanjuntak SH selaku Sekjen DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Heri Sugiono SHMH selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, yang kami hormati pula yang nama akrabnya Bung Mer. Akrab oleh Pak. Baru tahu, akrab ternyata. Karena beliau kami sering berkomunikasi. Sering konsultasi. Baru tahu saya. Wakil Ketua Bidang FPO beserta seluruh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati seluruh
pengurus plenum DPD Partai Golkar Kota Kediri yang kami hormati organisasi sayap DPD Partai Golkar Kota Kediri, yang kami hormati ketua dan sekretaris organisasi Hasta Karya, baik yang mendirikan Partai Golkar maupun yang didirikan Partai Golkar, seluruh pimpinan kecamatan Partai Golkar sekota Kediri, hadirin yang kami hormati. Kali pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, nikmat, hidayah, kekuatan yang diberikan kepada kita, dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, akhirnya Musda 10 Partai Golkar Kota Kediri bisa terlaksana. Tempatnya berada di gedung DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Kali kedua kami ucapkan terima kasih khususon kepada Bapak Haji M. Sarmuji SEMSI dan Bapak Sahat Tua Simanjuta SH selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketiga, tentunya kami mohon maaf kepada semua pihak karena ternyata pelaksanaan Musda 10 Partai Golkar Kota Kediri harus dilaksanakan di Surabaya, khususnya di gedung DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, kami berharap tentunya tidak akan menghilangkan makna yang tersirat maupun yang tersurat di dalam pelaksanaan Musda 10 Partai Golkar Kota Kediri, yaitu untuk merajut kembali persaudaraan, kesetiakawanan, bekerjasama, kebersamaan untuk membangun, membesarkan Partai Golkar di Kota Kediri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itu yang perlu kami sampaikan. Apabila ada salah hilaf, tutur kata saya selaku Ketua DPD Partai Golkar khususnya kepada beliau-beliau pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, kalau selama ini kami merepotkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kita semua seluruh-seluruhnya untuk memperjuangkan, memperbesarkan Partai Golkar di Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang pada kita semua yang hadir pada Musda DPD Partai Golkar Kota Kediri tahun 2020. Yang saya hormati Ketua Bidang Organisasi Penanggung Jawab Musda se-Jawa Timur Bapak Heri Sugiono, yang saya hormati Wakil Ketua Bidang MPO Bang Melila Usman, yang saya hormati Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Mas Saiful, Wakil
Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi Mas Aan Henry, Pak Dwi Utomo, Pak Trimidodo, Senior Soksi, dan teman-teman dari Provinsi ikut mendampingi saya. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri, Pak Juwito. Yang saya hormati jajaran pengurus pleno DPD Partai Golkar Kota Kediri, pimpinan kecamatan, dan pimpinan Hastakarya yang terlibat di dalam Musda Golkar Kota Kediri pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya sesuai dengan perintah Bapak Ketua DPD Golkar Jawa Timur, maka saya mendapat tugas untuk mewakili beliau memberikan sambutan dan akan membuka secara resmi Musda Partai Golkar Kota Kediri pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama secara pribadi maupun kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita patut memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada akhirnya kita bisa menyelenggarakan Musda Partai Golkar Kota Kediri di Surabaya. Terlepas dari semua dinamika yang timbul, yang muncul di Kota Kediri, tetapi kami dari provinsi tetap optimis dan melihat bahwa apapun yang terjadi di Kota Kediri itu adalah bagian dari rasa cinta seluruh kader kepada Golkar Kota Kediri. Sehingga walaupun siang hari ini kita harus bermusda di Surabaya, saya jamin 1000% tidak akan menghilangkan esensi makna daripada musda itu, karena musda ini secara resmi akan dibuka oleh provinsi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kita semua, khususnya bagi kader Golkar Kota Kediri, bahwa pelaksanaan musda ini adalah bagian daripada pertanggungjawaban organisasi secara periode. Harus kita pertanggungjawabkan di masa kepemimpinan maupun dalam semua kinerja Golkar Kota Kediri. Dan saya dengan amanat Munas, maka musda ini harus selesai di tahun 2020 dan lebih spesifik lagi harus selesai di bulan Agustus 2020 ini. Sehingga kalau kemudian hari ini tanggal 31 Agustus kita laksanakan musda masih di dalam wilayah koridor yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Walaupun apapun yang terjadi di luar kita, tetapi musda ini saya pastikan harus tetap berjalan karena ini adalah konstitusi organisasi. Yang kedua, pesan dari provinsi, silakan bermusda, silakan sesuai dengan aturan konstitusi partai kita, sampaikan apa yang tidak perlu untuk disampaikan, karena tiap sesi musda ini pasti ada rapat-rapat komisi dan rapat-rapat yang menghasilkan keputusan musda. Dan kita berharap keputusan musda ini bisa melahirkan sebuah perubahan besar di Kota Kediri, khususnya bagi Partai Golkar. Dan tentunya kita juga berharap kekompakan dan kerjasama seluruh kader. Kita tahu bahwa yang selalu kita ingin lakukan adalah yang terbaik. Sehingga kalau kemudian masing-masing dari kita ini berusaha memberikan yang terbaik, maka saya yakin tidak akan ada lagi perbedaan di antara kita. Kalau kita solid, maka kita bisa bekerja maksimal untuk mengejar ketinggalan kita di masa yang lalu. Dari hasil evaluasi kita, masih banyak kabupaten kota yang di pemilu 2019 kemarin mengalami hasil yang kurang maksimal. Dan itu semua 90% akibat kondisi internal yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Jadi saya berharap musda ini nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang mampu menyulitkan kembali seluruh kader Golkar Kota Kediri dan bisa menatap masa depan yang lebih baik lagi bagi kebaikan Golkar di tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang juga perlu kita harus sepakati bahwa dalam musda ini adalah kita tidak akan
tidak akan mempersoalkan hal-hal yang di luar konstitusi Juklak Musda, sehingga kemudian ada hal yang di luar konstitusi Juklak Musda, maka wilayahnya bukan di ruangan ini. Kepesertaan Musda, saya tegaskan secara tegas jelas, adalah mereka yang memiliki akses legalitas, yang memiliki SK secara legalitas, dan saya berharap masing-masing dari kita memberikan pandangan pendapat yang berkaitan dengan keberadaan legalitas dirinya masing-masing. Kita tidak perlu harus mengomentari orang lain, kita bicara tentang diri kita. Legalitas kita ini apa? Sepanjang itu legalitasnya jelas, maka Musda ini berjalan. Kalau legalitas tidak jelas, maka Bapak Ibu bukan bagian daripada peserta Musda. Dan ini ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Tentu kami juga akan mengguide, menuntut supaya Musda ini berjalan baik. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Semuanya pasti bisa kita selesaikan sepanjang niat pikiran kita, saya, Bapak Ibu sekalian, untuk kebaikan Partai Golkar. Kita tahu bahwa ada 3M. 3M. Yang pertama, kader itu manut. Yang kedua, kader itu mokong. Dan yang ketiga, kader itu metel. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari yang metel tadi. Kalau sudah metel ini, diajak ngomong pun sudah tidak bisa. Orientasinya pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya, itu bukan ciri kader Partai Golkar. Kalau masih mokong-mokong, itu biasa, dinamika. Tapi kalau sudah metel, itu berarti bukan dirinya lagi. Orang lain yang mengendalikan dirinya. Berarti bukan jadi diri kader Partai Golkar lagi. Kalau kita dikendalikan orang di luar ruangan ini, maka kita bukan diri kita kembali. Bukan diri kita lagi, maka kita adalah manusia yang tidak punya harga diri kalau kita dikendalikan orang di luar ruangan ini. Jadi saya berharap kita adalah kader yang manut, yang solid, yang setia kawan, siap bekerja sama untuk mencapai hasil Musda yang maksimal bagi kebaikan Golkar Kota Kediri. Saya mohon kita semua sepakat ya? Yang sepakat angkat tangan. Musda dan Pelajar, sepakat ya? Baik, terima kasih. Dan sesuai dengan petunjuk Pak Ketua, saya akan buka Musda ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Musda DPD Partai Golkar Kota Kediri tahun 2020 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelancaran dan suksesnya Musda ke-10 Partai Golongan Karya Kota Kediri, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Khosim Masnuri SE. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Amma ba'du. Mari sejenak kita tinggalkan semua aktivitas, kita satukan hati dan jiwa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alu Allahumma bihaqqihi an tuqbiqana bil jannah hatta la nara wa la nasma wa la najid wa la nukisa wa la naqra'a wa la nasuna wa tarzuqana tamam ya Allah wa tamam nikmatika ya Allah wa tamam ma'rifatika ya wa tamam mahabbatika ya Allah wa tamam ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam adada ma khatau bi ilmika wa asbabika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Segala kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami putra putri kader golongan karya, kami suarakan nurani anak bangsa. Kami terus menggugah minta para mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menjalankan rapat paripurna musda ke-10 Partai Golkar Kota Kediri yang mengagendakan 3 hal. Yang pertama yaitu rancangan jadwal acara, yang kedua rancangan peraturan tata tertib musda, yang ketiga adalah pembentukan pimpinan musda. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita laksanakan acara rapat musda pada hari ini singkat, padat, dan tidak menghilangkan substansi daripada pelaksanaan musda ini. Ini saya tawarkan ya, sebelum acara kita mulai, baik acara rapat pada siang ini kita buka ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin tawarkan kepada jenengan semua bahwasanya tadi jenengan semua itu tatkala hadir ke ruangan ini sudah melalui beberapa proses, diantaranya yaitu sudah absensi, sudah mengisi daftar hadir, yang kemudian juga sudah dikasih materi. Saya yakin bapak-bapak ibu semua sudah mempelajari materi musda itu. Saya yakin, artinya sudah paham. Tatkala sudah paham, mari kita bentuk kesepakatan menjadi kata mufakat. Makanya saya tawarkan, bagaimana kalau kemudian materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yang meliputi 3 hal ini, yaitu tentang rancangan jadwal acara, rancangan peraturan tata tertib,
dan rancangan pembentukan musda ini kemudian kita tawarkan bagaimana kalau kemudian Bapak-Bapak setuju untuk kemudian menjadi keputusan. Baik, terima kasih. Dengan demikian usai sudah acara pembahasan tentang ketiga hal tersebut, mudah-mudahan oleh Allah diberikan ridhonya, diberikan kelancaran yang selanjutnya. Yang ke-10 Partai Golkar Kota Kediri ini dapat berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan yang ketiga ini, pemilihan pimpinan musda ini kita merujuk kepada persyaratan-persyaratan siapa saja yang sebenarnya menjadi unsur pimpinan musda tersebut. Yang pertama adalah 1 orang dari DPD Partai Golkar Provinsi. Yang kedua, 1 orang mewakili DPD Partai Golkar Kota Kediri. Yang ketiga, 2 orang yang mewakili PK. Kemudian yang keempat, 1 orang mewakili sayap, ormas pendiri dan yang didirikan. Kita tinggal menginventarisir bahwasannya nanti yang mewakili dari unsur pimpinan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur kita tetapkan yaitu Saudara Muhammad Saifullah MHI sesuai dengan surat mandatnya. Kemudian dari unsur DPD yaitu Saudara Abdul Rahman MPDI ya, sesuai dengan mandatnya kita terus kemudian dari 2 orang yang mewakili PK yaitu nanti akan mengkonfirmasi ke panitia ya siapa yang kemudian dari ketiga PK itu yang kemudian akan diusulkan. Ini haknya PK. Setuju ya? Kemudian dari unsur saya yang mendirikan, maka kemudian nanti biar menjadi kesepakatan juga atau mungkin kita tawarkan siapa yang kemudian mewakili. Monggo dari unsur saya. Ya, monggo. Terus kemudian kita tawarkan siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Karena saya ini jumlahnya banyak. Saya dan Nasta Karya ini jumlahnya banyak. Ya, monggo. Monggo. Ya, sudah enggak apa-apa. Ya, sudah apa-apa. Ya, masuk. Ini tadi, jadi jenengan tidak boleh setuju saja. Tidak setuju. Proses ini tadi sudah panjang. Kami sudah membuat kesepakatan. Ya, untuk sayap dari kami, ya kami menunjuk Pak Arif Mufrodi selaku Ketua MKGN. Ya, bagaimana Pak Ketua? Ya. Bisa lanjut suara sayap itu harus dibuka oleh sayap. Coba, Bu. Bentar, sayap ormas itu hanya 1. Saya. Tadi sudah terjadi kesepakatan, coba. Ini kali akan saya gagalkan. Ya, kalau diri kali. Ini masalah apa toh? Masalah Pimpinan sidang. Sudah Arif Mufrodi masuk. Oke, baik. Kita setujui bahwasannya yang perwakilan dari saya ini adalah Saudara Arif Mufrodi. Setuju? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, usai sudah pembahasan tentang rapat pleno rapat pleno rapat pleno ya musda ke-10 yang berkaitan dengan penetapan ketiga hal tersebut ya. Untuk itu saya akhiri saja, mudah-mudahan Allah selalu merestui dan melindungi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon penyerahan berkas dan palusidan kepada pimpinan sidang musda tetap. Siapa saja tadi yang ditunjuk? Itu yang ditunjuk tadi unsur DPD, PK ada 2 dari PK Kota dan PK dari PK Majorato. Kemudian dari sayap, Mohon dibantu kamera, tapi saya mati.
Mohon didokumentasikan. Gambaran ini Pak. Pak Arif, mana Pak Arif? Pak Arif Bupati Bu. Hah? Bu, Pak Arif Bu. Pokoknya terwakili Bu ya. Nggak apa-apa Bu ya. Nggak, pokoknya Pak Arif. Nggak apa-apa wis. Ini penyerahan aja nih. Pokoknya Pak Arif penyerahan nggak apa-apa. Saya serahkan Pak Saiful. Ada yang foto ya sudah ya? Ya, foto. Udah, sip. Yang mana Pak Arifnya? Pak Arifnya mana? Arifnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Musda 10 Partai Golkar Kota Kediri yang saya hormati, palu sidang dan materi Musda sudah kami terima dari pimpinan sidang sementara. Ini artinya bahwa untuk memandu jalannya Musda 10 Partai Golkar Kota Kediri ini ada pada kami berlima secara kolektif. Oleh karena itu saya kira semangat kita adalah untuk kebersamaan, maka sekiranya ini kalau bisa kita jalankan lebih cepat dan lebih baik gitu. Sebagaimana bukan pepatah itu ya, ikan sepat, ikan lele, ikan gabus ya. Makin cepat dan tidak berlele-lele semakin bagus. Setuju ya? Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Muhammad Saifullah, unsur dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Tadi kami sudah berunding sepakat sebagai ketua sidang, kemudian sekretarisnya adalah Pak Arif dari unsur Hastakarya, anggotanya dari DPD Pak Abdul Rahman dan anggota siapa namanya? Pak Budi Pranggono dan Bagus, Mas Bagus. Nanti untuk soal nama bisa diberbagi kemudian di berita acara dan di surat rantusnya. Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna kedua dengan ini saya nyatakan dibuka. Rapat paripurna kedua ini agendanya tunggal, yaitu laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar Kota Kediri. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, saya kira tidak perlu dibacakan satu buku ini, Pak Ketua. Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban tidak perlu dibaca satu buku ini, ya cukup kesimpulan-kesimpulan yang perlu disampaikan. Ya, monggo saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita yang kami hormati, Mas Saiful selaku pimpinan sidang beserta para anggota, seluruh peserta Musda 10 Partai Golkar Kota Kediri. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2016-2021. Namun dengan adanya Munas ke-10 dan ada keputusan Munas bahwa Musda ini harus selesai sampai akhir Agustus khususnya Jawa Timur, sehingga dimajukan jadwal Musda seharusnya Oktober 2021.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tidak perlu kami sampaikan karena ini sudah semuanya membawa buku seperti ini, sehingga bisa dipelajari dan kami serahkan kepada peserta musda bahwa itulah laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2016-2021. Sekiranya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini benar-benar singkat, tapi paling tidak inti dari apa yang disampaikan mudah-mudahan sudah tersampaikan dan bisa ditangkap oleh peserta musda. Ada sebelum disahkan kami mau menyampaikan. Ada nanti. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Rapat paripurna kedua sudah dijalankan. Sebelum memasuki rapat paripurna ketiga dengan agenda antara lain adalah pemandangan umum. Memang ini adalah hak masing-masing peserta untuk bisa menyampaikan itu. Tapi di awal tadi kita sepakat untuk efektivitas waktu. Barangkali saya menawarkan kepada Bapak Ibu peserta musda, bagaimana kalau kemudian ini bisa diwakili misalnya BK 1 orang perwakilan, kemudian Hastakarya 1 orang perwakilan. Tapi saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, monggo. Kira-kira bisa sepakati seperti itu? Setuju ya? Baik, yang dari unsur BK siapa yang mewakili? Monggo berembuk di antara 3 BK yang ada. Pak, untuk interupsi kira-kira nanti dikasih waktu sebelum pemandangan umum atau sesudah? Apa itu? Untuk interupsi lah. Monggo disampaikan apa interupsinya? Ya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Bapak-bapak pimpinan sidang dan 10 yang kami hormati. Setelah kami cermati, kami Bu Sri dari itu pengurus plenum DPD. Kami cermati, saya khususnya di laporan keuangan. Itu di pemandangan umum gitu Bu. Ini berarti sudah masuk materi menanggapi LPJ. Iya. Iya, itu pemandangan umum. Pokoknya sebelum disahkan kami menanggapi. Ini dari DPD pengurus? Ya, plenum DPD Pak. Padahal ini LPJ-nya Ibu juga mestinya. Kebetulan ini berkaitan dengan kami dulu itu sebelumnya. Nanti disampaikan ya. Oke. Bisa ditangkap. Baik, dari unsur pimpinan kecamatan. Karena LPJ ini bukan LPJ-nya ketua, tapi LPJ-nya DPD Partai Golkar Kota Kediri. Jadi pengurus plenum ini ikut mempertanggungjawabkan itu. Ya, monggo dari BK siapa? Iya. Dari Hastakarya monggo. Nanti setelah ini selesai supaya ada yang mewakili bisa sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Pesantren menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2016-2021 sekaligus mencalonkan dan memilih Bapak Juwito SPD sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2020-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sininya? Serahkan pada penugas. Tanggapannya? Mohon dibutuh. Betul di sini ada kami. Saya minta nomor rekening nanti. Selangit maaf gitu ya. Maaf biar rapi. Ini mewakili PK ya. Selanjutnya adalah pandangan umum
yang mewakili unsur hasta karya dan sayap, monggo. Siapa? Satker Ulama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pandangan umum merupakan tanggapan dan penilaian terhadap LPG DPD Partai Golkar Kota Kediri. Kami, ormas yang didirikan termasuk diantaranya adalah Satker Ulama, menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2016-2021, sekaligus mencalonkan dan memilih Bapak Juwito SPD sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2020-2025. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke, takut. Ya. Terima kasih masing-masing perwakilan sudah menyampaikan pemandangan umumnya yang pada intinya adalah menerima laporan pertanggungjawaban, juga mencalonkan kembali Bapak Juwito. Tapi saya perlu dengar juga bagaimana tadi yang akan disampaikan oleh Bu. Monggo. Yang kita terima ya, karena sebenarnya yang mewakili pemandangan umum itu adalah dari peserta musda, yaitu pimpinan kecamatan dan hasta karya saya. Karena laporan pertanggungjawab ini adalah bagian dari secara kolektif kolegial kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Kediri. Jadi kalau Ibu tadi saya tanyakan dari unsur mana, unsur DPD, berarti itu bagian dari Pak Juwito. Oleh karena itu saya kira ini informasi yang perlu mendapatkan klarifikasi nanti sebagai catatan ya kepada Pak Juwito. Nah sekarang kita tanyakan pada peserta musda. Tapi saya belum, kalau memang saya pengurus DPD memahami. Tapi karena laporan ini menyangkut diri saya selaku. Makanya ini sudah kita tangkap untuk kita sampaikan nanti kepada Pak Juwito. Baik, sudah kita tangkap. Nah tadi kan sudah ada pemandangan umum. Agenda selanjutnya adalah tanggapan DPD Partai Golkar. Monggo Pak Juwito bisa menanggapi sebagaimana yang tadi disampaikan dalam pemandangan umum. Monggo. Ya. Terima kasih. Jadi kalau nggak salah pada waktu itu ada utang 27 juta. Bukan 72, saya ingat saya. Iya. Bukan 27 juta. Utang. Belum dikeluarkan. Ngeten. 27 juta. Ini kami jelaskan dalam sistem akuntansi. Karena saya orang guru akuntansi. Di situ ada pengeluaran 27 juta, tetapi utangnya dari mana nggak jelas. Jadi pengeluaran itu kalau ada utang, ya misalnya utang, itu berasal dari mana? Kalau kita utang, itu berarti utang uang cash ya, debitnya kas, kemudian kreditnya utang. Terus utangnya ini dari mana? Kok ujuk-ujuk bisa mengeluarkan itu sopo duitnya sopo? Nanti dulu harus jelas itu. Nah, ini berarti kalau tidak ada penjelasan dari mana, terus disalurin di sopo. Kalau ini uang utang-utangan. Terus dibayar ke duitnya sopo pada waktu kita menggunakan uang itu. Gitu. Ini berarti ada penaikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak benar, supaya kelihatan bahwa keuangan itu adalah min.
Kalau guru akuntansi misalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini bisa dikomunikasikan di antara keluarga sendiri dan itu tadi tanggapannya ya. Iya, sebentar. Memang kadang-kadang begini, saya ini juga mantan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota. Di dalam LPJ itu ada saldo, tetapi kan biasanya saldo belum termasuk biaya musda, kadang-kadang begitu. Sehingga yang tercatat di sini itu kan belum untuk biaya konsumsi ini. Nanti kan setelah selesai baru ada laporan dari pemerintahan. Mungkin itu bisa saja juga begitu, tapi bisa juga tidak. Nah, tetapi saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua DPD dan ini saya kira tidak perlu dikembangkan lebih lanjut. Dan tadi peserta yang mewakili pemandangan umum sudah menerima laporan pertanggungjawaban baik dari unsur BK maupun unsur hasil karya. Saya kira saya tanyakan kembali kepada peserta muda, apakah laporan pertanggungjawaban bisa diterima? Baik, terima kasih. Maka dengan demikian, dengan telah diterimanya laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar Kota Kediri periode 2016-2021, maka dengan ini kami nyatakan demisioner. Nah, pernyataan demisioner ini ditandai dengan penyerahan Panji Pataka Partai Golkar dari Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri demisioner kepada pimpinan sidang. Oleh karena itu, mohon bertugas bisa menyiapkan. Hadirin dimohon berdiri. Saya serahkan Panji Partai Golkar Kota Kediri kepada pimpinan sidang Musda 10 DPD Partai Golkar Kota Kediri. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Panji Pataka Partai Golkar kami terima untuk kami teruskan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dan akan diteruskan kepada Ketua terpilih DPD Partai Golkar Kota Kediri. Kembali. Terima kasih Bapak Ibu peserta musda yang saya hormati. Agenda berikutnya adalah pembentukan komisi-komisi, sidang komisi-komisi dan laporan hasil komisi-komisi. Ini adalah bagian dari agenda musda, tetapi kami tawarkan kepada Bapak Ibu peserta musda tanpa mengurangi substansi dari agenda yang telah ditetapkan ini. Bagaimana kalau agenda pembentukan komisi-komisi, sidang komisi-komisi dan laporan hasil komisi ini kita rekomendasikan kepada kepengurusan yang baru sebagai bagian dari keputusan musda untuk dibahas pada rapat kerja daerah untuk kepengurusan. Jadi substansinya tetap sebagai keputusan musda. Kita rekomendasikan pada keputusan baru untuk dilaksanakan pada rapat kerja daerah. Setuju ya? Maka dengan demikian agenda komisi-komisi bisa kita lewati dan akan dilaksanakan oleh kepengurusan yang akan datang. Sehingga rapat paripurna ketiga saya nyatakan ditutup dan rapat paripurna keempat saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu peserta musda yang saya hormati, pada rapat paripurna keempat ini agendanya adalah persiapan pemilihan ketua, yang di dalamnya ada penjelasan tentang tata cara pemilihan ketua dan formatur, pendaftaran untuk menjadi bakal calon ketua, verifikasi, penetapan bakal calon, proses pemilihan, dan lain-lain. Tapi saya kira di dalam buku materi yang telah diterima, itu tahapan-tahapan sudah sangat jelas disampaikan di sana, sehingga barangkali dengan persetujuan peserta musda kami tidak perlu menjelaskan kembali atau menjelaskan ulang bagaimana tata cara
Kalau disetujui, maka langsung saja saya buka. Walaupun tadi di pandangan umum ini saya sudah bisa menangkap hanya ada satu yang dicalonkan. Tapi sebagai bagian dari agenda yang telah ditetapkan, maka dengan persetujuan peserta musda, saya membuka pendaftaran kepada siapa yang akan mencalonkan sebagai ketua DPD. Monggo. Saya kira kita skos 2 menit atau 1 menit? Langsung, nggak perlu skos ya, langsung. Baik, terima kasih. Nggak mau dibutuh? Ada mana? Tahan. Nggak bisa. Tahan. Saya. Terima kasih. Masih ada lagi? Kalau melihat di pemandangan umum sudah tidak ada, karena semua suara sudah mencalonkan satu nama. Nah, oleh karena itu perlu kami sampaikan kepada peserta musda, kami telah menerima berkas atas nama Pak Juwito SPD, ya. Nomor induk kependudukan dan lain-lain ada di sini, riwayat hidupnya ada di sini juga, ada pernyataan-pernyataan, ya, sebagai bagian dari persyaratan. Dan beliau ini adalah mantan ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri yang baru saja demisioner. Saya kira karena sudah pernah menjadi ketua secara administratif, ini insya Allah sudah terpenuhi, ya. Sehingga mohon izin pimpinan yang ada di sini ditetapkan, ya. Karena di dalam pasal ditatip, ya. Nah, di dalam huruf C besar, kemudian tahapan pemilihan, huruf E kecil ini tertulis apabila hanya terdapat satu orang calon ketua, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai ketua terpilih secara aklamasi. Saya ingin menyampaikan pernyataan dari peserta musda. Saya ingin menyatakan apakah Bapak Juwito, ya, sebagai satu-satunya calon ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri periode 2020-2025 bisa kita tetapkan sebagai ketua terpilih secara aklamasi? Maka dengan ini kita sudah memiliki ketua terpilih, yaitu Pak Juwito, yang secara tata tertib maupun secara jumlah beliau ini otomatis sebagai ketua formatur. Nah, formatur ini ada 5 unsur. Yang pertama adalah ketua terpilih, kemudian unsur DPD Golkar Provinsi Jawa Timur, 2 orang pimpinan kecamatan, dan 1 orang unsur hasta karya dan saya. Nah, sekarang kan kita sudah memiliki ketua formatur karena kita memiliki ketua terpilih. Nah, dari unsur provinsi, Ustaz? Nah, dari unsur provinsi atas nama Bapak Aan Ainur Rafiq, jabatan Wakil Sekretaris Bidang Administrasi. Aan ada Pak? Ada? Oh, di toilet, ya. Dari pimpinan kecamatan 2 orang. Sudah sepakati siapa? Oh, yang ada di ini, ya, Pak Bagus dengan Pak Tanggono. Bisa dicatat, Pak. Dari Hasta Karya? Pak Arif, ya. Baik, jadi semuanya dari sini kita sudah mendapatkan 5 orang formatur. Yang ini saya butuh pengesahannya. Yang pertama adalah Pak Juwito, ketua terpilih, yang otomatis adalah ketua formatur. Kemudian dari provinsi Bapak Aan Ainur Rafiq, dari Hasta Karya Pak Arif, dari pimpinan kecamatan Pak Bagus dan Pak Budi Pranggono. Bisa setujui? Gini yang cepat, ini namanya ikan cepat beneran ini kan. Yang penting nanti bagaimana sebagai komitmen tadi untuk membesarkan dan mengibarkan kejayaan Partai Golkar di Kota Kediri ke depan. Kita berebut kemenangan baik nanti pilkada maupun momen pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan datang.
Bapak Ibu yang kami hormati, maka dengan terbentuknya formatur, rapat paripurna keempat selesai dan saya nyatakan ditutup, dan rapat paripurna kelima saya nyatakan dibuka. Rapat paripurna kelima ini sebenarnya kita adalah mendengarkan laporan hasil formatur, penyerahan hasil musda, dan penyerahan panji-panji Partai Golkar kepada provinsi nanti akan diserahkan kepada ketua terpilih. Tapi kan saya perlu menanyakan kepada ketua formatur, kira-kira untuk menyusun kepengurusan ini membutuhkan waktu berapa? 2 minggu, 1 bulan? Ada yang 1 bulan, ada 2 minggu, gitu. 1 bulan? Ya, 1 bulan ya, bisa disetujui ya. Karena formatur meminta waktu untuk menyusun ini 1 bulan, maka pada rapat paripurna kelima ini kita belum bisa mendengarkan hasil rapat formatur maupun penyerahan hasil musda. Sehingga rapat paripurna kelima ini akhirnya adalah penyerahan panji-panji Partai Golkar dari pimpinan sidang yang tadi sudah kami terima kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, yang nanti akan diteruskan pada acara penutupan kepada ketua terpilih. Oleh karena itu perwakilan provinsi yang ada siapa ya? Pak Ustadz ya. Mohon pada petugas untuk bisa menyiapkan panji, dan hadirin dimohon berdiri kembali karena ini panji kebesaran partai kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, panji Pataka Partai Golkar kami serahkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur untuk diteruskan kepada ketua terpilih DPD Partai Golkar Kota Kediri periode 2020-2025. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima panji Pataka Partai Golkar dari pimpinan sidang. Untuk selanjutnya kami akan berikan kepada ketua terpilih Partai Golkar Kota Kediri periode 2020-2025. Hadirin silakan kembali. Terima kasih dengan diserahkannya panji Partai Golkar dari pimpinan sidang kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan musda 10 Partai Golkar Kota Kediri. Kami selaku pimpinan sidang berlima, barangkali dalam rangka memandu musda ini ada beberapa hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta musda. Kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami terima kasih atas kerjasamanya, terutama adalah para pimpinan sidang atau pimpinan musda yang ada di depan ini. Dan oleh karena itu saya kira rantusnya kita bacakan di akhir semuanya ya, sebelum nanti saya serahkan kepada panitia. Yang pertama atau disepakati perwakilan. Karena banyak ada 12 kalau ini sudah tidak itu lama. Pengaturan dan pengatur. Pertama, menerima sepenuhnya laporan pertanggungjawaban BPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2016-2021 yang disampaikan dalam rapat paripurna Musda 10 Partai Golkar Kota Kediri tanggal 31 Agustus 2020 dan seterusnya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020, pimpinan Musda 10 Partai Golkar Kota Kediri tahun 2020, Ketua
M. Saifullah, Sekretaris Arif Mufrodi, anggota Abdurrahman, Bagus Setiaji, dan Budi Pranggono. Memutuskan menetapkan rancangan keputusan musyawarah daerah 10 Partai Golkar Kota Kediri tahun 2020 tentang Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2020-2025. Menetapkan Saudara Juwito SPD sebagai Ketua terpilih DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2020-2025 dengan tugas utama menjadi Ketua Formatur guna menyusun personalia DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2020-2025 bersama anggota formatur lainnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020. Pimpinan Musda Partai Golkar Kota Kediri tahun 2020, Ketua Muhammad Saifullah, Sekretaris Arif Mufrodi, anggota Abdurrahman, anggota Bagus Setiaji, dan anggota Budi Pranggono. Memutuskan menetapkan rancangan keputusan Musda daerah 10 Partai Golkar Kota Kediri tahun 2020 tentang pembentukan formatur. Pertama, membentuk formatur yang terdiri dari 5 orang dengan susunan sebagai berikut. Ketua terpilih Saudara Juwito SPD selaku Ketua. 2. Bapak Aan Ainur Rafiq dari unsur provinsi selaku anggota. 3. Saudara Arif Mufrodi sebagai anggota. 4. Saudara Bagus Setiaji sebagai anggota. 5. Saudara Pranggono sebagai anggota. Kedua, dalam melaksanakan tugas formatur diberikan mandat penuh untuk dan atas Musda 10 Partai Golkar Kota Kediri untuk memilih, menyusun, dan menetapkan susunan personalia DPD Partai Golkar Kota Kediri masa bakti 2020-2025 dan seterusnya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020. Pimpinan Musda Partai Golkar Kota Kediri tahun 2020. Ketua Muhammad Saifullah, Sekretaris Arif Mufrodi, anggota Abdurrahman, Bagus Setiaji, dan Budi Pranggono. Sekian. Baik, dengan demikian tugas kami telah selesai. Dan terima kasih dan mohon maaf kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia untuk upacara penutupan. Kami putra-putri kader golongan karya, kami suarakan nurani anak bangsa, kami terus menggu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan Panji Pataka Partai Golkar untuk dikibarkan sebagai simbol kemenangan Partai Golkar di Kota Kediri, mulai dari kota, kecamatan, kelurahan-kelurahan di seluruh wilayah Kota Kediri
untuk diperjuangkan pada pemilu 2024 yang akan datang. Saya terima Panji Petaka Partai Golkar Kota Kediri dan sekaligus saya kibarkan di seluruh wilayah Kota Kediri dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota untuk meraih kemenangan Partai Golkar pada pemilu 2024. Mohon izin juga dengan sesi foto bersama. 1, 2. Silakan untuk melaksanakan. Mohon izin 1, 2. Tangan kepal. Izin 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sahat Ketua Simanjuntak SH selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Heri Sudiono SHMH selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, kemudian Bapak Mel, bicara Pak Mel yang kebetulan selaku Wakil Ketua Bidang MPO, kemudian Mas Saiful selaku Wakil Sekretaris di bidang organisasi, seluruh peserta Musda Partai Golkar Kota Kediri yang ke-10. Tidak ada kata lain bahwa setelah saya menerima Panji Petaka bendera Partai Golkar Kota Kediri yang telah diserahkan oleh beliau Bapak Sahat Ketua Simanjuntak SH selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, maka ini tentunya merupakan penyerahan tongkat estafet berikutnya yang membawa tanggung jawab untuk minimal mengembalikan kursi yang telah hilang di Kota Kediri dan secara maksimal bisa meningkatkan kursi yang diperoleh Partai Golkar di DPRD Kota Kediri. Namun demikian tentunya bahwa saya sebagai ketua terpilih tidak bisa bekerja sendiri. Ini perlu ada sinergi di antara kita, bekerja bersama kita, kebersamaan dan bersama-sama untuk membesarkan Partai Golkar di Kota Kediri sehingga kemenangan dalam pemilu 2024 bisa kita raih. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan yang sebanyak-banyaknya kepada beliau-beliau pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang telah membantu kami, memfasilitasi kami sehingga Musda 10 Partai Golkar di Kota Kediri ini betul-betul berjalan lancar dengan baik dan sukses. Sekali lagi mohon maaf karena saya selalu merepotkan bapak-bapak sekali lagi di Provinsi Jawa Timur. Semoga tidak bosan-bosannya untuk memberikan nasihat, masukan agar demi kebaikan Partai Golkar di Kota Kediri bisa kita capai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri Sudiono, penanggung jawab Musda Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang saya hormati Bang Rela Usman, Wakil Ketua Bidang MPU, Mas Saiful
Wakil Sekretaris Mas Aan, Wakil Sekretaris Pak Rahmat Basuki, Wakil Bendahara Pak Dwi Utomo, Pak Tri Widodo, Pak Made, dan teman-teman provinsi lainnya yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua terpilih yang baru saja mendapatkan mandat dari Partai Golkar untuk memimpin Partai Golkar Kota Kediri pada periode 2020 sampai 2025 akan datang, Bapak Juwito. Selamat buat Pak Juwito atas amanah ini. Semoga ini akan bawa berkah bagi Partai Golkar di Kota Kediri. Yang saya hormati seluruh kader Golkar Kota Kediri, pimpinan kecamatan dan Astakarya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, izinkan saya mewakili Bapak Ketua DPD Golkar Jawa Timur untuk menyampaikan sambutan pada penutupan Musda ke-10 DPD Golkar Kota Kediri. Yang pertama, saya ucapkan selamat buat Pak Juwito. Selamat bertugas, dan tentu Pak Juwito sudah bisa mengukur dan mengevaluasi kinerja yang lalu seperti apa. Secara organisasi, kursi kita di Kota Kediri berkurang. Tentu Pak Juwito harus punya mimpi, punya tekad untuk bisa menambah, mengembalikan kursi ini. Mudah-mudahan bisa kembali dan bahkan bisa meningkat dari yang sekarang. Tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak dibawa oleh hidung, tapi dirasakan oleh hati. Bahwa jauh sebelum musda ini dilaksanakan, berbagai dinamika muncul di lingkaran internal Partai Golkar Kota Kediri, dan itu menjadi sebuah catatan khusus dan juga menjadi spirit tentunya buat Pak Juwito untuk menambah semangat, memperbaiki apa yang sudah dilakukan di periode yang lalu. Arahan Bapak Provinsi bahwa dalam menyusun kepengurusan yang akan datang, Pak Juwito harus mencerminkan akar sosial masyarakat, sehingga representasi masyarakat itu muncul di kepengurusan Partai Golkar. Representasi komunitas kelompok-kelompok kecil yang mempunyai kekuatan masyarakat itu bisa diwakili, ikut juga duduk di kepengurusan Partai Golkar Kota Kediri, supaya Pak Juwito nanti tidak bekerja sendiri, tapi bisa bekerja sama dengan yang lain, menjadi satu kekuatan besar. Perkoncoan itu boleh jadi pengurus Golkar, koncone Pak Juwito, dulure Pak Juwito, ponakane, misanan, sepupu, apa semuanya itu boleh jadi pengurus Golkar. Silakan, tidak ada masalah. Tetapi yang paling penting Pak Juwito, mereka itu semua punya kemampuan untuk membawa masyarakat kembali memilih Partai Golkar. Itu yang paling penting. Kalau kemudian perkoncoan, persaudaraan, famili, dan sebagainya ini menjadi kabinetnya Pak Juwito, tapi tidak menambah suara Partai Golkar, itu tidak ada gunanya. Itu hanya akan menimbulkan konflik di internal Partai Golkar Kota Kediri. Dan evaluasi hari ini membuktikan apapun yang telah disampaikan suara grassroots, suara akar rumput yang merupakan kader Partai Golkar yang masuk ke provinsi tanpa saya harus sampaikan di forum ini, itu menjadi catatan buat Pak Juwito. Silakan menyusun kepengurusan dengan otoritas Pak Juwito selaku ketua formatur, silakan dibantu oleh formatur yang lain. Tetapi jangan pernah melupakan siapapun yang didudukan itu harus memberi manfaat buat kursi Partai Golkar. Kalau itu tidak ada manfaatnya, berarti Pak Juwito gagal jadi pemimpin Partai Golkar di Kota Kediri. Ini catatan buat Pak Juwito. Dan ini jangan sampai gagal untuk yang kedua kalinya. Dinamika yang terjadi kemarin, biarlah itu menjadi spirit buat untuk memperbaiki di hari yang akan datang. Jadi jangan pernah menganggap bahwa partai ini adalah warisan nenek moyang kita,
partai ini milik dinasti keluarganya X, keluarganya Y, keluarganya C. Partai ini adalah partai milik publik. Jadi pertanggungjawabannya adalah publik kepada masyarakat. Jadi Pak Juwito harus segera memperbaiki itu, susun kepengurusan yang mampu bekerja untuk mengejar ketinggalan kita, sehingga kita punya harga diri di hadapan partai-partai lain di Kota Kediri. Sanggup ya Pak Juwito? Sanggup. Sanggup ya? Sanggup. Baik. Itu yang perlu kami sampaikan dari Provinsi Pak Juwito. Yang ketiga, Pak Juwito harus sering konsultasi ke provinsi kalau mengambil keputusan-keputusan partai. Jangan keputusan partai berdasarkan selera. Konsultasi supaya tidak bermasalah. Nanti setelah ini Pak Juwito nyusun pengurus, Pak Juwito nanti akan nyusun muscam, muslur, musyawarah kecamatan, musyawarah kelurahan. Ajak bicara semuanya secara terbuka. Pak Juwito jangan lupakan hasta karya. Hasta karya itu adalah gudangnya kader. Hasta karya itu adalah bank kader Partai Golkar. Susun kepengurusan yang ada di kecamatan, kelurahan berdasarkan teman-teman hasta karya, supaya tidak nampak bahwa kepengurusan itu berdasarkan seleranya Pak Juwito saja. Jangan jadi pemimpin yang memasang orang yang asal Bapak senang, asal mengamankan Pak Juwito. Itu cara berpikir yang salah. Kalau orang itu berbeda pendapat pada kita untuk kepentingan Partai Golkar, justru orang itu harus kita tarik untuk bisa jadi kekuatan besar menghadapi pemilu yang akan datang. Itu pesan provinsi buat Pak Juwito. Provinsi memberikan apresiasi pada Pak Juwito untuk semangat di periode yang berikut ini bisa maksimal mencapai target yang diharapkan. Dan pemimpin yang tegas, yang berani, itulah pemimpin yang mau bertanggung jawab atas semua kegagalan yang sudah dilakukan pada masa-masa yang lalu. Ini harapan kita pada Pak Juwito. Dan mana Bu Daya? Tidak ada Bu Daya. Di mana Bu Daya? Pulang. Tolong sampaikan kepada Bu Daya, musda belum selesai. Tidak sepatutnya dia meninggalkan musda ini. Tolong sampaikan. Siap. Ini musda Partai Golkar Kota Kediri. Kami provinsi bukan tukang stempel. Tolong sampaikan itu. Kader Golkar itu harus taat dan patuh. Musda belum selesai sudah meninggalkan. Saya saja pimpinan DPR provinsi, sekretaris partai, tidak meninggalkan musda ini. Jangan punya pikiran yang jelek. Ini adalah pertanggungjawaban kepartaian yang kita harus kawal sampai selesai. Jangan hanya kepentingan pribadi saja, menggunakan partai ini untuk mencapai tujuan. Kalau begini terus kita tidak akan pernah berubah, kita hanya bicara kepentingan pribadi kita saja. Saya minta yang lain juga begitu. Semua harus di bawah komando Pak Juwito. Pak Juwito juga harus kerja baik. Pak Juwito juga harus mendengarkan suara kader. Jangan sakar PDI. Tadi sudah sampaikan ada 3 model orang. Manut. Yang kedua apa? Bokong. Yang ketiga metel. Kita tidak butuh kader yang metel. Metel itu tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi saya harap kita semua solid dan kompak di bawah komandonya Pak Juwito. Dan kalau Pak Juwito ada yang tidak benar, maka kami provinsi yang berhak mengevaluasi Pak Juwito. Jadi matahari ada satu di Kota Kediri untuk Partai Golkar, yaitu Pak Juwito. Sanggup ya? Angkat tangan. Sanggup? Sanggup memenangkan pemilu 2024? Baik, terima kasih. Ini yang perlu saya bangkitkan kembali semangat kader Kota Kediri, supaya kita punya harga diri, punya harga diri. Karena harga diri seorang ketua partai bukan ketika dia pidato di meja ini, bukan pidato di panggung-panggung,
tapi berapa kursi yang dipersembahkan untuk Partai Golkar Kota Kediri. Itulah harga diri seorang ketua partai. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua kerjasamanya. Kami provinsi akan mendukung penuh DPD Golkar Kota Kediri untuk berbenah lebih baik lagi. Harus semangat kita benahi. Kecamatan, kelurahan kita benahi, supaya kita bisa mencapai target yang kita harapkan. Begitulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Musda ke-10 DPD Partai Golkar Kota Kediri tahun 2020 secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih atas jawabannya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan. Semuanya ini hanya untuk kebaikan kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana Muhammad sallallahu ala Muhammadin sabil umur wa ala alihi wa sahbihi ana wa muslimin bil wahid ya rabbi. Ya Rabbana fir ya sirri sahwa bina warbu alif baina ya Rabbana. Ya Rabbana fir ya sirri sahwa bina warbu alif baina ya Rabbana. Ya Rabbana fir ya sirri sahwa bina warbu alif baina ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Segala kesalahan mohon maaf apabila kita berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mendampingi kami selama pelaksanaan Musda 10 yang dilaksanakan di Surabaya tanggal 31 Agustus 2020. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, teman-teman. Semangat ya. Semangat ya. Terima kasih Bapak. Kita perbaiki supaya lebih baik Golkar ke depan. Amin. Dukung Pak Juwito ya. Ya. Kalau ada yang tidak benar, kami akan memperbaikinya. Ya. Jaga harga diri partai. Ya. Oke ya. Solid ya. Solid ya. Baik. Terima kasih. Ya. Kita dengan provinsi. OC-nya mana? Demikian rangkaian acara Musda ke-10 DPD Partai Golkar Kota Kediri. Semoga ke depan Partai Golkar semakin jaya. Amin.